Bismillahirrahmanirrahim. Saat haul ke-27 Kiai Haji Shodiq Muslih, pendiri pesantren Mambaul Huda Genuk Watu Ngoro Jombang, pengasuh pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad menceritakan sejumlah keistimewaan Kiai Shodiq. Kiai Shodiq ini namanya, perkataannya, dan firasatnya sama, Shodiq semua. Jarang ada orang yang nama dan perkataan serta perbuatannya sama seperti beliau, tutur Kiai Jamal. Kiai Jamal lantas menceritakan sejumlah mukasyafahnya Kiai Shodiq. Kiai Shodiq ini masih pakdenya Mbah Yai Jamal. Yang pertama, pada tahun 1980 Kiai Jamal pernah diajak Kiai Shodiq ke makom Mbah Shodiqun Ngoro. Setelah dari makom, Kiai Shodiq bilang, "Aku dan kamu segera berangkat haji, Mal, cuma lebih dulu kamu." Ternyata benar, pada 1981 Kiai Jamal haji, sementara Kiai Shodiq belum. Dan yang kedua, pada tahun 1982 Kiai Jamal diajak Kiai Shodiq ke makom Mbah Abdul Muhyi Pamijahan Ciamis. Setelah dari makam itu, Kiai Shodiq cerita disuruh buat makjud. Cara buatnya seperti ini, cara merebus dan membungkusnya seperti ini, dan lain-lain. Makjud itu laris manis sampai keluar Jawa, bahkan ke Malaysia. Sehingga akhirnya terkumpul uang untuk berangkat haji buat Kiai Shodiq bersama istri pada tahun 1983. Kiai Shodiq akhirnya berangkat haji. Setelah itu Kiai Shodiq tidak buat makjud lagi karena hanya disuruh buat makjud agar bisa haji saja. Jelasnya Kiai Jamal. Dan selanjutnya saat haji di hadapan Ka'bah, Kiai Shodiq menangis. Beliau memohon kepada Allah agar ditunjukkan jumlah jamaah haji yang mabrur. Ternyata jumlahnya sangat sedikit. Beliau ditunjukkan dengan dilemparkan segenggam nekeran. Berarti dari ribuan yang haji, yang mabrur hanya sejumlah satu genggam nekeran. Jelasnya Kiai Jamal menambahkan, haji mabrur memang sulit. Agar mabrur tak boleh maksiat sama sekali. Ini sulit karena kadang masih melihat yang maksiat, paparnya Kiai Jamal. Abi Abdillah Al-Jauhari pernah diperlihatkan Allah bahwa dari 600 jamaah haji tahun ini yang mabrur hanya 6. Itu yang mabrur binafsih, yang lainnya mabrur bikhairi, yakni karena doanya para wali-wali. Jelas Kiai Jamal. Yang selanjutnya, Kiai Shodiq pernah mengajak santrinya ke makom Mbah Abdurrahman Pagerwojo Perak. Kiai Shodiq lalu tanya kepada santrinya, "Tadi ketok opo?" Santrinya menjawab, "Saya nggambar Kiai." "Iya, tapi ketok opo?" Santrinya menjawab, "Ketok atau merasa diberi minum es degan." Karena di sekitar situ memang banyak yang jual es degan, kata Mbah Yai Jamal yang disambut tawa jamaah. Kiai Shodiq membenarkan penglihatan itu dan menyampaikan bahwa santri itu akan dikaruniai anak yang hafal Al-Quran. Ternyata benar, dari 6 anak santri itu 2 hafal Al-Quran. Yang selanjutnya, suatu hari usai ngaji malam Selasa, paginya usai jamaah subuh, Kiai Shodiq ngadep ke arah muridnya. Kiai Shodiq tanya, "Tadi ketok apa?" Santrinya jawab, "Glambar Kiai, glambiar Kiai." "Ya, tapi sing ketok apa?" Santrinya jawab, "Ketok Mbah Samsun Gahayam." Kiai Shodiq membenarkan,
Mbah Samsun pamit hendak mati. 3 hari kemudian Mbah Samsun meninggal dunia. Dan suatu hari Kiai Sodik menyambangi mertua santrinya yang sakit. Kiai Sodik lalu pesan, mertuamu jangan ditinggal. 2 hari setelahnya mertua santri itu meninggal. Dan selanjutnya suatu hari ada murid Kiai Sodik yang tidak bisa menamah-mamah makanan, gigi jari saja tak bisa. Karena gigi atas dan bawah tak bisa ketemu, oleh dokter spesialis dia divonis kanker sehingga harus operasi. Sama Kiai Sodik, santri itu disuruh makan remasil 1, lalu tidur terlentang dan pahanya disuruh injak-injak anak kecil. Malam hari itu dilakukan, paginya sembuh. Dan yang selanjutnya, suatu hari ibu salah satu santri datang. 2 tahun lamanya dia tak bisa tidur dan makan sehingga sangat kurus. Diperiksakan dokter, tak ada penyakitnya. Dalam Ihya Ulumuddin juz 3 disebutkan, jika sakit fisik tapi tak ditemukan penyakitnya, berarti harus dibawa ke dokter batin. Sama Kiai Sodik, ibu itu lalu disuruh suluk di Tulungagung selama 40 hari. Setelah itu dia sembuh. Dan selanjutnya suatu hari ada santri radang usus, sama dokter tak boleh makan pedas. Oleh Kiai Sodik justru disuruh beli lombok 1 kilo, lalu diperes dan airnya diminum. Setelah itu dia sembuh. Suatu ketika ada cewek matanya terus melek 1, jadi mesti tidur 1 matanya tak bisa menutup. Ini cewek perawan, anake wong sugih, jadinya enggak payu rabi, kata Mbah Yai Jamal. Oleh Kiai Sodik disuruh ambil daun kecubung 1, diremet lalu dikecerno merip matanya. Setelah itu matanya jadi normal. Dan yang terakhir, suatu ketika Kiai Jamal diajak Kiai Sodik ke makam Mbah Abdul Mursad di utara pabrik gula Merican. Setelah dari makam, Kiai Sodik bilang bahwa namanya bukan Abdul Mursad, tapi Abdullah Mursad. Kiai Sodik juga bilang setelah dikunjungi ini, makam itu akan ramai peziarah. Sekarang makam tersebut memang ramai peziarah, tutur Mbah Yai Jamal. Demikianlah sekilas karomahnya Mbah Yai Sodik, yang jelas masih banyak lagi. Semoga kita seluruhnya berserta anak-anak turun kita oleh Allah dikasih kemuliaan seperti Allah kasih kemuliaan Mbah Yai Sodik. Amin ya robbal alamin.